Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan mengkaji tentang Pendowo Kembar. Nah, kenapa disebut Pendowo Kembar? Karena pasti semua orang sulit atau susah membedakan tentang orang yang kembar ya. Jadi orang kembar kan pasti kan sama persis. Jadi orang itu sulit membedakannya. Nah, dalam lakon tentang Satrio Piningit ini kan banyak sekali yang bermunculan atau yang mengaku diri sebagai Satrio Piningit, atau bahkan ada juga yang diakui sebagai Satrio Piningit. Nah, itu semua nanti akan bermunculan. Mereka semua bermunculan memiliki dasarnya masing-masing. Semua dasarnya kuat-kuat, memiliki buktinya masing-masing, dan buktinya semuanya sangat kuat, hingga membuat semua orang sulit membedakan mana sebenarnya yang asli atau mana sebenarnya yang benar-benar dituju Tuhan sebagai wakilnya. Jadi mereka semua nanti bermunculan. Nah, baik yang mengaku maupun yang diakui, mereka tidaklah salah ya. Mereka tidak salah dengan bermunculan begitu, karena memang itu adalah bagian dari tugas-tugas mereka ya. Memang lakonnya begitu. Kalau menurut saya semuanya itu asli ya, semuanya asli, dan semuanya punya niat yang baik untuk bangsa dan negara kita ini. Tapi kan balik lagi, Tuhan punya ketentuan. Hanya satu yang benar-benar dipilih sebagai wakilnya. Jadi menurut saya nggak perlu menyalahkan mereka yang muncul. Mau muncul seperti apa nanti pasti banyak. Jadi nggak perlu menyalahkan, karena itu bagian dari lakon mereka. Yang patut disalahkan adalah orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, atau orang-orang yang sengaja muncul hanya ingin memanfaatkan keadaan, mengaku sebagai Satrio Piningit demi kekuasaan, demi pujian. Nah itu, atau demi keuntungan. Nah itu pasti nanti mereka kena sanksi ya. Jadi garis besarnya kenapa dibuat seperti ini, itu adalah untuk mengecoh dan melindungi satu di antara mereka semua yang dipilih sebagai wakil dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah rencana dan rancangan hebat yang dibuat oleh leluhur malaikat atas perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka ini memang sebagai orang-orang yang terpilih. Mereka juga sebagai Satrio Piningit kembaran, atau itulah yang disebut Pendowo Kembar. Sejatinya sama, namun berbeda. Jadi mereka sama-sama memiliki tanda, mereka sama-sama memiliki gelar ya. Dan ada juga yang memiliki tanda secara tertulis secara ada juga yang memiliki tanda secara tertulis dengan nyata. Ada juga yang memiliki tanda tertulis secara gaib, dan bahkan ada juga yang memiliki tanda dari keduanya. Makanya kenapa semakin sulit menemukan beliau. Maka dari itu saya sendiri menganjurkan kepada kita semua, atau sebagai pengingat untuk kita semua, yang harus kita lakukan adalah mengerti dulu akan diri kita, tahu dulu kita ya. Kan ada kalimat, ketahuilah dirimu maka kau akan tahu Tuhanmu ya kan? Jadi ketika kita sudah tahu diri kita sendiri, kita juga nantinya akan tahu tugas kita. Jadi posisi kita ada di mana, itu dulu yang penting. Dengan begitu kan nanti kita hanya fokus kepada tugasnya masing-masing. Jadi nggak perlu ngurusin tugas orang lain. Kalau nanti memang tugas kita ini ada berkaitan sama orang lain, pasti nanti akan dipertemukan. Tuhan sendiri yang akan menggiring kita melalui leluhur, akan menemukan orang yang tepat sesuai garisnya dan tugasnya ya. Nah jika sudah begitu, nantinya
jika kita memang yang dipilih, yang berkaitan langsung dengan yang dipilih oleh Tuhan sebagai wakil, ya pasti nanti kita akan ketemu. Ya, pasti akan ketemu, dan kita pasti akan tahu siapa Ratu Adil sebenarnya. Jadi kita ini bukan perang lagi melawan sistem yang zolim, tapi kita ini sekarang perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya itulah sebagai tunggangan atau kendaraan Dajjal dan pasukannya. Bagi sang pendawa kembar, jangan ragu-ragu, muncullah saja, maju terus, jangan ragu-ragu. Itu adalah bagian dari tugasmu, itu juga bagian dari lakonmu. Siapa tahu nanti memang kamulah yang dipilih sebagai wakil Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu, jalan dan maju terus. Kalau memang waktunya muncul, muncullah. Dan juga jika nanti ternyata bukan dirimu yang terpilih, ya jangan berkecil hati. Dan jika ternyata nanti yang bisa membuka seluruh aset Nusantara ini ternyata orang yang tidak pernah disangka-sangka, jangan berkecil hati. Karena ini bagian dari tugas. Sejatinya memang tugas kalian juga cukup berat, ya. Yang sangat-sangat luar biasa beratnya menurut saya. Dan kalian juga sudah membantu mengecoh atau melindungi satu orang yang dipilih sebagai wakilnya, ya, wakil Tuhan maksudnya. Jadi ini adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa, ya. Kalian juga telah melakukan tugasnya dengan baik. Dan pasti karena keikhlasan dan niat yang baik atau niat yang tulus demi bangsa dan negara ini atau demi umat manusia, dan karena kerelaanmu itu, pasti Tuhan juga memberikan sebuah anugerah yang sangat luar biasa untukmu. Dan yang tidak dilakonkan oleh Tuhan tapi malah ikut-ikutan mencari kesempatan untuk keuntungan, saya ingatkan kalian pasti kena sanksi dari Yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu.